Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Makkiyah dan Madaniyah. Menurut para sarjana muslim, Makkiyah dan Madaniyah dibagi menjadi 3. Yang pertama definisi berdasarkan tempat, yang kedua definisi berdasarkan waktu, yang ketiga definisi berdasarkan objek pembicaraannya. 1. Definisi berdasarkan tempat. Makkiyah merupakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Makkah, sedangkan Madaniyah merupakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah. Yang kedua, definisi berdasarkan waktu. Makkiyah merupakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah, sedangkan Madaniyah merupakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan setelah hijrah. Yang ketiga, definisi berdasarkan objek pembicaraannya. Makkiyah merupakan ayat-ayat Al-Quran yang ditujukan kepada penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah merupakan ayat-ayat Al-Quran yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Yang B merupakan macam-macam Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, surat-surat murni, surat-surat Makkiyah murni. Yang kedua, surat-surat Madaniyah murni. Yang ketiga, surat-surat Makkiyah yang berisi Madaniyah. Yang keempat, surat-surat Madaniyah yang berisi Makkiyah. Lalu ada ciri khas Makki Madani serta ketentuannya. Jadi, ketentuan dari Makki dan ciri khas temanya adalah A. Setiap surah yang di dalamnya mengandung ayat-ayat sajidah, maka surat itu adalah Makki. Yang B. Setiap surah yang mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu adalah Makki. Yang C. Setiap surah yang mengandung kisah Nabi Adam dan Iblis adalah Makki kecuali surah Al-Baqarah. Itu tadi merupakan dari segi karakteristik secara umum. Sedangkan dari segi ciri tema dan gaya bahasa diringkas sebagai berikut. A. Ajakan kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah. B. Peletakan dasar-dasar umum bagi perundang-undangan dan akhlak yang mulia dijadikan dasar terbentuknya suatu masyarakat. Lalu yang C. Menyebutkan kisah para nabi dan umat-umat terdahulu sebagai pelajaran. Yang D. Kalimat singkat, padat, disertai kata-kata yang mengesankan, di telinga terasa menembus dan terdengar sangat keras. Lalu yang E, maknanya pun meyakinkan dengan didukung oleh lafaz-lafaz sumpah, seperti surah-surah pendek kecuali sedikit yang tidak. Lalu ada ketentuan madani dan ciri khas temanya. A. Setiap surah yang berisi kewajiban atau sanksi hukum. B. Setiap surah yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab. Itu tadi merupakan karakteristik secara umum. Nah, ini ada dari segi tema dan gaya bahasanya sebagai berikut, yaitu A. Menjelaskan masalah ibadah, muamalah, had, kekeluargaan, warisan, dan lain sebagainya. Lalu B. Seruan terhadap ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Lalu yang terakhir, C. Menyingkap perilaku munafik, menganalisis kejiwaannya, membuka kedoknya, dan menjelaskan bahwa ia berbahaya bagi agama. Mungkin itu saja yang dapat saya ketahui tentang Makkiyah dan Madaniyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.